Ya buat gua City harus mulai mencari pengganti Walker lah. Iya 4-0 tanpa balas buat gue sih itu anomali gitu. Udah itu Tim sekelas City. Ini yang gue tunggu-tunggu bertahun-tahun gitu kan. Setelah 3-0 lu masukin Ronaldo dan Messi juga sulit juga gitu. Apa ya, menurut gue Haaland udah menurut gue ya terlalu jumawa mungkin atau menurut gue Foden kalau terus kayak gini sih gue nggak kaget kalau dia cuma jadi penghangat bangku cadangan di Inggris ya. Pep ada Rodri pun nggak berubah. Yang patut disalahkan dari kekalahan 5 kali beruntun dari City ya jelas Pep, nggak ada faktor lain. Kekalahan 4 kali beruntun Manchester City sudah membuat gusar para fans adik-adik kecil. Apakah itu bisa diterima ataukah waktunya Pep pergi dari Manchester City? Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Anak kecil. Manchester City. Lagi-lagi Manchester City harus terpongkeng. 4-0 doh. Tanpa balas. Yang kita tolak buat match preview. Nggak usah, nggak jelas ini mah. Ternyata. Baru kita jabarin kelemahan City. Langsung tuntas sama Tottenham ya. Kasih paham sama Postecoglou langsung. Postecoglou tuh tapi emang mainannya brengsek ya. Emang reaktif. Ya dibilang possession juga enggak ya reaktif aja. Reaktif aja. Kayak kalau orang awam tuh ngelihatnya nggak mau membiarkan lawan enak gitu si Tottenham itu. Iya, Tottenham menurut gua murni karena dia lebih efektif pasti. City juga bukan tanpa peluang. Iya. City Haaland berapa kali memang gak gol kan. Apek juga susah juga lah. Tapi buat gua eksploitasi wingbacknya City oleh pemain-pemain Tottenham sangat-sangat mematikan sih. Walker kelihatan sih. Walker gol ketiga itu Walker gol pertama dan gol ketiga Walker ketinggalan. Dua gol pertama mulai serangan di expose dari si Gvardiol. Bener-bener high press, bener-bener kerja keras, bener-bener wah menurut gua Tottenham kemarin sih cukup mempesona, daya juangnya luar biasa lah. Menunjukkan kalau ya gue bisa menang nih. Iya. Pengen nampilin kelas aja sih bahwa dia bilang karena kemarin di kelemahan tim besar nggak kita bahas tuh do. Jadi dia bilang kayak nih mampus lu Kong Media, gue juga tim besar gitu kayaknya. Postecoglou pengen ngomong kayak gitu ke kita. Oke, sorry Bang Tottenham, gue akuin lu tim besar lah. Tapi gue pengen bahas ini dulu do. Orang secara permainan City kan bener lu bilang bukan tanpa peluang dan Gvardiol juga terlepas dari ya ada peran dari golnya Tottenham, ada peran dia tapi dia bermain cukup bagus juga loh. Umpan-umpannya bukan blunder atau apa enggak. Iya. Umpan-umpannya tuh top juga loh seorang back, bayangin gitu kan. Memang menurut gua si Gvardiol ya kalau kita fokus ke lini kiri gol terakhir juga Grealish masuk main di sisi kiri lepas bolanya dan dihukum langsung ya. Tapi ya buat gua bukan masalah City-nya main jelek atau gimana. Menurut gua dibilang City lagi turun enggak juga. Kemarin oke-oke aja kok. Peluangnya banyak, bukan banyak juga, banyak banget gitu. Bola-bola ke arah gawang tuh banyak juga tapi kipernya si Vicario juga oke kemarin perform dan ya gol menurut gua gol Tottenham, gol pertama gol kedua apalagi ya cukup mempesona sih dari eksploitasi lini kirinya City ya mulai dari serangan kanan, terupas ke tengah, crossing ke tengah, terupas ke tengah, Maddison coming from behind 2 kali dan ya buat gua City harus mulai mencari pengganti Walker lah. Nah itu yang setuju yang pengen juga gue bahas soal
banyak fansnya bahkan yang berpendapat bahwa ada nama-nama yang seharusnya udah nggak di City gitu, kayak Walker, Bernardo itu juga banyak yang Bernardo udah mulai geram ya. iya, Bernardo termasuk kembalinya Gundogan. Awal-awal Gundogan balik kan fans City seneng banget, Ya. tapi setelah ngelihat permainan di musim ini fans City bilang ngapain balikin Gundogan? Ya Lu memang gimana ngeliat? memang kesempatan kedua nggak akan semulus itu, selalu kayak gitu ya. Sejarah Ronaldo, membuktikan. sejarah membuktikan gitu, banyak bahkan Alexis ya. Ya Alexis. Ya sering terjadi lah, tapi buat gue masalah utama di City ya mereka terlalu asik menyerang gitu loh. Ya. Sampai melupakan lini bertahan kayak kita lihat kemarin tuh. Walker terlalu ke Ya, depan, bener. Gvardiol off possession terlalu masuk ke dalam, invert. Dan Tottenham main simple aja. Gimana caranya lolos dari pressing City, entah long ball, entah passing, main kombinasi. Dia terbukti dari gol lah. Di press tinggi, switch play ke kanan, jadi gol. Gol kedua mirip lagi, di Mirip press lagi, tinggi, Gvardiol 3-4 pemain dikerubungin ya, Iya. keambil jadi gol. Jadi buat gue, ya memang Pep, gue percaya setiap pelatih itu ada masanya sejago apapun ya. Jadi ya menurut gue mungkin taktiknya Pep juga udah mulai usang gitu. Udah mulai usang. Iya, bukan berarti jelek ya, Iya, bukan berarti iya, gak jago, iya. tapi udah mulai terbaca sama tim-tim lain gitu. Dia Terbukti harus dengan memikirkan alternatif lain ya. 5 kali kalah beruntun. 5 kali. Oh iya 5 kali deh 5 berarti. kali. Dan yang gue lihat tuh kayaknya seharusnya gini doh. Ketika lu menghadapi City, lu harus bisa punya kesatuan pressing yang bagus ya. Ya, Lu ngepres siapa yang megang bola secara kompak gitu. kalau kita Itu bakal jadi bahaya ya. nilik dari game terakhir lawan Tottenham, ya kuncinya memang di pressingnya Ya. Tottenham gitu. Ketika City pegang bola, 2, 3, 4 pemain datang dan resikonya kan besar sebenarnya kan ngebuka ruang untuk City bermain long ball. Tapi ya Tottenham percaya dengan kapasitas Postecoglou lah ya. Iya. Percaya dengan kapasitas pemainnya, dan menurut gua sih City juga ternyata nggak semahir itu dalam bermain long ball gitu, sebagus-bagusnya kualitas pemain City dengan sistem yang tidak biasa mereka mainkan. Ya apek juga gitu ya. Ya akhirnya kena batunya juga. Kena batunya, berasa juga ya. Iya, 4-0 tanpa balas buat gue sih itu anomali gitu. Udah itu. Tim sekelas City. Ini yang gue tunggu-tunggu bertahun-tahun gitu kan. Akhirnya kejadian sekarang. Gue juga pengen menyoroti soal masuk kan, akhirnya Kevin De Bruyne masuk menit 70. Bareng Grealish. Iya, Ya. 70-an lah. Itu masuknya dia menurut lu ngasih warna baru nggak atau relatif sama? Tapi setelah 3-0 gitu. Setelah 3-0 lu Berharap masukin apa Ronaldo gitu? dan Messi juga Iya. sulit juga Iya, gitu. iya. Udah 3-0 tapi dibilang ngasih dampak ya Haaland 2 kali ya Iya, assist iya, 2 dari kali. dia depan gawang. Tapi ya Haaland balik lagi, Haaland terlalu apa ya, menurut gua Haaland menurut gua ya terlalu jumawa mungkin, atau terlalu besar kepala setelah dia memenangkan treble musim lalu. Musim ini egonya mungkin makin naik, dan ya berbanding lurus, makin lu banyak gaya, tekanannya semakin tinggi ya. Haaland berat juga gitu. Banyak loh Haaland depan gawang kemarin, banyak. Dan bukan di match ini doang dong. Bukan di match ini doang. 8 pertandingan 2 gol apa dia ya? Cuma 2 gol, dan ya aneh aja bagi gue tim seperti City ngandelin satu pemain untuk cetak gol. Lu bisa juara tanpa Haaland padahal kan. Foden pemain terbaik Premier League musim lalu nggak kelihatan sama sekali ya. Menurut gue Foden kalau terus kayak gini sih, gue nggak kaget kalau dia cuma jadi penghangat bangku cadangan di Inggris ya. The next Dele Alli gitu. Enggak lah. Tapi ya kalau dibanding kita ngelihat performa Palmer, Bellingham dan Saka, pesaing terdekatnya di Inggris, ya nggak akan ada tempat untuk dia. Mereka nggak akan ada tempat buat Foden, sulit lah. Iya. Ditambah Madison oke banget secara pergerakan. Bohong Madison nggak dipanggil mah. Iya. Gua. Ada yang buta ada yang aneh dari Tuchel, tapi gue yakin dipanggil sih pasti. Iya, Madison juga bagus secara permainan ya. Maksudnya Madison dia terlihat sangat menikmati
taktiknya Postecoglou ya si Maddison Karena ya. Maddison itu dikasih free roll. Iya. Maddison itu dia dikasih zone untuk bermain di lini tengahnya Luas. daya jelajahnya luas Iya. banget Iya. gitu. Jadi ya dengan kehilangan Harry Kane menurut gua mengandalkan lini kedua dengan kombinasi Son, Maddison, Kulusevski Iya. oke juga ternyata. Oke juga ya. Padahal kan maksudnya Maddison itu ya tadinya bisa kita bilang nothing lah ya. Iya, tapi memang dia udah bagus sih di Leicester. Iya, di Leicester udah bagus gitu. Cuman maksud gua Bukan nama yang bisa diperhitungkan bukan nama yang memang. bisa diperhitungkan gitu. Ya bagus aja tapi nggak wih gila. Karena di gimana nih? Inggris Iya, kan loh. karena di Inggris ya kita tahu mewah Iya, lah. Iya. Gue pengen ngobrolin juga soal Maddison tadi. Kalau kita ambil simpelnya bisa dibilang Maddison ini sekarang jadi kayak Bruno waktu zaman Ole nggak? Sebenarnya kalau dibilang Bruno zaman Ole nggak juga sih, karena ketika Bruno zaman Ole itu benar-benar Bruno sentris gitu. Oke. Tapi kalau ke si Postecoglou ini kan dia membawa sistem kan, sistem yang seperti menurut gua pedang mata dua gitu. Lu bermainnya sangat atraktif satu sisi, tapi satu sisi lu ngebuka banyak celah. Iya. Makanya nggak konsisten gitu kan. Itu Kadang penyebab menang nggak konsisten. besar, kadang karena apapun lawannya gaya mainnya kayak gitu Iya, Postecoglou, tapi ternyata efektif lawan City gitu lawan dengan City yang fokus menyerang, dominan, kuasain bola. Postecoglou bermain cukup reaktif, cukup mengandalkan lini sayap dominan dengan Pedro Porro yang diekspos ke Pedro depan Porro. dan kirinya tuh si gue lupa. Ya pokoknya diekspos lah wingbacknya tuh nge-expose lini belakang City, ngebikin numpuk pemain untuk wingbacknya City. Dan Walker ya kita tahu 33 tahun pasti kewalahan lah. Iya. Yang justru yang cukup menarik malah yang jadi pusat serangan Tottenham itu di Gvardiol gitu. Iya. Dieksploitasi lah. Eksploitasi habis-habisan. Gitu, itu yang menarik sih buat gua taktiknya Postecoglou yang banyak menyerang dari sisi kanan. Apakah itu reaktif atau memang itu arahan? Apapun itu ya, bagi gua itu strategi yang cukup berani gitu, karena lu nge-eksploitasi pemain yang punya track record cukup bagus di City. Iya. Tapi ya ternyata terbukti Gvardiol long bola nggak sebagus itu. Iya. Itu kan berapa kali gagal long ball Gvardiol Iya. karena dieksploitasi dari kanan kan? Iya, ketika satu pemain dihadapi situasi yang sama terus-menerus, konteksnya adalah Gvardiol dicecer terus-menerus, ya dia nggak sekuat itu juga. Nggak sekuat, stres gitu juga ya. lah pasti. Stres juga, pasti ada rasa gugup, Pengen rasa nervous. Yang gue lihat sih menit-menit babak kedua apalagi. Iya. Buru-buru ngelepas bola jadinya. Karena Kulusevski juga cukup Spartan ya. Iya. Pedro Porro Kulusevski kemarin oke banget lah Gila kombinasi itu. di kanan. Iya sih. Spartan banget lah. Ya buat gue sih dihukum lah. Dihukum lah Pep lah. Sekaligus menunjukkan ke Kyle Walker bahwa mantan tim lu dulu bisa mengalahkan lu. Iya, ya lu rasain lah. Iya. Itu ini sih kayak gue ngelihatnya bener sih kalau dibilang anomali. Anomali sih Cuman kalau 4-0. Ada anomali yang menurut gue lebih menarik untuk dibahas. Erling Haaland yang tadi udah kita singgung juga ya soal kemana ini orang di musim ini. Ya kalau menurut gua kalau kaget sih enggak juga lah. Enggak kaget loh. Ya kagetnya tuh ibaratnya kayak lu enggak expect Haaland akan flop atau gimana, ya enggak juga. Namanya pemain sih pasti akan ada flopnya gitu. Even Mbappe sekalipun ya sekarang. Iya kita lihat deh Mbappe juga walaupun kemarin golin ya golinnya tap in aja dari finishing kan. Tapi di luar itu kesulitan juga cetak gol dan Haaland ternyata gini. Musim lalu kenapa Haaland bisa golnya banyak? Musim ini juga banyak kan? Tapi musim lalu kenapa dia bisa outstanding banget? Karena pemain Liga Inggris belum beradaptasi dengan dia. Itu pasti akan jadi faktor juga. Musim ini kita tahu Inggris itu liga terbaik di dunia gitu. Pemain-pemainnya udah pemain top-topan. Lu nggak bisa berharap lu bisa cetak gol dengan cara yang sama dari musim ke musim gitu. Lini belakang lawan udah adaptasi lah. Apalagi mereka melihat waktu City lawan Arsenal gitu kan. Gimana Haaland ditempel sama Gabriel. Pokoknya ya kalau basket ibaratnya mah di box one lah. Di box one. Iya, nggak dikasih lepas. Pokoknya nggak peduli. Jadi bayangan ya. Nggak peduli bola di mana, gua ngikutin lu kan begitu kan. Dan itu diaplikasikan di banyak tim Inggris untuk ngadepin City. Dan ya sejago-jagonya lu ketika posisi kalah jumlah 2 lawan 1, 3 lawan 1 ya berat juga gitu. Sementara kreativitas City berkurang tanpa De Bruyne dan Rodri kan. Iya.
Itu faktor yang sangat berpengaruh. Sangat dominan. Dan ternyata Kovacic, Gundogan dan ya mungkin siapa lagi nama Matheus Nunes ya itu emang nggak bisa menggantikan peran itu ya. Nggak bisa. Tapi yang menarik statement Pep ketika kalah ya ternyata kita kehilangan kehilangan pemain terbaik di dunia memberikan dampak untuk kita. Pep ada Rodri pun nggak berubah. Omong kosong lah satu pemain bisa ngerubah jadi menang. Bullshit. Tapi lah. Banyak yang bilang kalau ya murni karena Rodri aja hilang. Ya itu alibi penonton City aja. Oh gitu. Kayak Arsenal kemarin ya karena nggak ada Odegaard, fuck lah aja. Tapi ada Odegaard berubah loh dong mainnya. Ya tapi kalau kalah ya kalah 4-0 ada Rodri bisa nggak jadi 4-0 gitu omong kosong. 2-0 kali ya. Jadi 2-0 3-0 tetap kalah lah. Tapi kenapa lu bisa bilang ada Rodri tetap masukin periode susah City? Kenapa walaupun ada Rodri sekali? Kalau misalnya ada Rodri gitu tetap tertinggal gitu ya City tetap kewalahan. Ya karena pertama faktor Rodri cuma satu pemain. Memang satu pemain bisa memberi dampak, tapi keseluruhan tim ya kan. Entah mentalnya drop karena Rodri atau apa ya, gue nggak peduli lah itu profesionalitas pemain lah, nggak bisa lu mengandalkan satu pemain. Yang kedua, lini Rodri itu pemain kreatif memang di lini tengah, tapi dia bukan sebagai pengumpan atau penyuplai bola gitu loh. Menurut gue yang patut disalahkan dari kekalahan 5 kali beruntun dari City ya jelas Pep. Nggak ada faktor lain, ya itu udah salah pelatih. Nggak bisa Pep bilang karena Rodri, karena De Bruyne, bla 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 bla. Ya buat gue ada Rodri, ada De Bruyne juga nggak menjamin lu pasti menang. Bisa aja pemain demotivasi karena udah treble. Iya. Bisa aja tim lawan udah tahu gaya mainnya City dan PES City udah mulai melambat gitu. Iya sih, gue merasakan itu juga sih. Iya kan musim ini kan. Cara dia bermain kayak gimana ya? Nggak lagi jadi tim yang menakutkan. Itu mereka dulu passing-passing pace-nya cepet, temponya tinggi. Makin lama makin kesini temponya makin lambat gitu. Apa itu juga yang mempengaruhi kenapa City sekarang kendor musim ini, Dul? Ya itu pasti lah. Kita tahu Liga Inggris semua gila lah ya. Kenceng-kenceng semua main lah. Fisik juga, taktikal, speed ya kan. Dan City udah terlalu asik dengan tempo yang ya mereka udah asik dengan dunia mereka sendiri lah kasar gitu ya kan. Jadi kalau buat gue menyalahkan 1-2 pemain nggak wise lah. Pep nggak wise lah kalau bilang nggak ada Rodri. Ya mungkin kalau ada Rodri nggak separah ini. Tapi ya tetap terseok-seok juga. Lu nggak ngaruh. Seperti kita ngelihat ya mungkin bisa menang tapi tetap ngelihat celah atau ini bisa dikalahin gitu ya. Itu tetap satu pemain gitu loh. Sekuat-kuatnya satu pemain ya dia hanya satu pemain gak akan memberikan dampak ke satu lapangan gitu. Dominasi ngasih tambah dominasi ya. Tapi kalau bilang kalau ada Rodri jadi nggak kalah sama Tottenham kalah lah. Jadi faktor terkuat apa dong menurut lo? Apakah kekalahan City? Apakah demotivasi atau mental pemain yang nggak konsisten atau murni Pep dengan yang tadi lu bilang ya permainannya melambat, pace-nya berkurang. Iya, itu kepala batu itu output kan. Outputnya permainannya melambat, pace-nya berkurang, taktiknya nggak mau berubah ya kan. Ya itu output tapi awalnya dari mental. Karena pemainnya udah dry juga udah. Ya gue udah treble, gue udah mau ngapain lagi? Gue udah dapat semuanya nih gitu. Makanya kalau gue bilang kenapa City nggak pernah diperhitungkan jadi klub terbaik di dunia secara statistik tapi nggak pernah ada statement yang benar-benar bold kayak City yang terbaik. Kenapa selalu berkutat di Real Madrid, Barcelona, mungkin Bayern Munchen beberapa tahun terakhir. Ya karena mereka tim-tim itulah yang bisa juara champion, musim depannya juara champion lagi atau selang 1 tahun juara champion lagi. Ya City nggak bisa membuktikan itu. Oke treble nih, tapi habis itu udah habis gitu loh. Untuk konsistensi jangka pendek tapi konsistensi untuk jadi klub 5 tahun legenda gitu yang bisa disebut klub terbaik dalam sejarah, perjalanannya masih jauh. City ini masih klub kecil lah, masih anak kecil lah. Terlalu dini untuk ya sepak bola nggak dihitung dari 2010 gitu kan. Sepak bola tuh jangkanya panjang, sejarah nggak bohong lah, mentalitas itu. Sejelek-jeleknya Madrid tetap mepet Barcelona gitu. Kita lihat Madrid sejauh City sama Liverpool sekarang lah gitu. Dan permainannya juga ya Madrid emang nggak main bagus tapi menang kan, sesimpel itu aja. Ya Barcelona sejelek-jelek ke Barcelona masih tetap seling-selingin Madrid juara ya kan. Iya sih.
Iya itu ya, mental itu jadi ya. Karena untuk lu bertarung sebagai tim yang bisa jadi legenda itu ya, konsistensi 5 tahun nggak cukup Nggak ya, Dok? cukup. Sepak bola bukan dari 2010 Iya. gitu kan. Dan ya sekarang gini, kita fans Real Madrid, kita fans Arsenal, kita fans Barcelona, kita fans Liverpool, kita tahu lah MU, fans-fans klub yang memang punya sejarah yang cukup luhur gitu ya. Kita berani dengan mudah. Xavi out, Iya. abis juara loh, Iya. abis juara Abis musim juara depannya kemarin. main nggak memuaskan. Xavi out, Real Madrid kalah 2 kali beruntun. Ancelotti out, Iya. Liverpool nggak pernah, Jurgen Iya, Klopp Jurgen emang Klopp. nggak pernah jelek lah maksudnya, Iya, konsisten nggak gitu. pernah seambruk Arteta peringkat 2 udah ganti musim depan segala macam out ya kan. Iya. Kita berani gitu Berani. nggak ada yang lebih besar daripada klub. klub ya Iya. kan. Lu pelatih tuh dibayar, jadi lu harus ngasih yang bagus. Kalau lu nggak perform, lu gua pecat. Sebut satu fans itu yang ngomong Pep out. Nggak ada. Karena ada. mereka cuma ketakutan Nggak ada. kehilangan Pep. Iya. Yang salah mindsetnya itu kayak lu terlalu takut kasar gitu. Lu terlalu takut kehilangan sosok sampai lu lupa lu tuh mendukung bukan si sosok ini, tapi yang lu hargai ini, yang lu bersama ini, tim yang jadi pride lu itu di klubnya, bukan siapa di dalamnya, mau pemain siapa gua nggak peduli. Yang penting ini klub gua. Klub gua, iya. City nggak bakal berani. Itu yang merubah, yang membedakan fans City sama fans sepuh lainnya ya. Itu. Karena kita percaya siapapun yang datang dan pergi, klub itu akan selalu ada dan berjaya Itu. gitu ya. Pelatih kamen go, player Iya, kamen go, tapi cinta lu sama klub ya abadi gitu. Sementara City nggak bisa kan kayak gitu. Dan belum tentu ketika Pep cabut nilai-nilai City itu bertahan yang sekarang gitu kan, maksudnya. Ya, karena alergi perubahan kan akhirnya fans akan, misal Pep kalah 10 kali beruntun nih. Masih. Mereka nggak akan berani kayak Pep out. Mereka pasti gantinya siapa? Karena mereka udah ketakutan duluan. Masih Pep yang terbaik, nggak apa-apa, lanjut. Iya kan begitu. Jadinya ya City ya Bing City lah. Iya. Oke, makanya nanti kita lihat aja lah di weekday ini kalau nggak salah lawan Feyenoord ya, City ya, lawan Feyenoord. Dan Pep juga udah bilang bahwa kita harus mencari cara untuk keluar dari rentetan lose streak ini. Dan kita lihat nanti apakah Pep Guardiola mampu keluar dari catatan buruk ini. Kalau gitu tetap di sini, tetap diobral. Saksikan kita terus, jangan lupa ditonton guys. Sampai bertemu lagi di obral episode selanjutnya, obrolan bola anak rental.